Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allahu Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kedua kenikmatan ini banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sharing Insabilis Salam, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang begitu luar biasa ini, mengangkat dari keresahan para pemuda yang sering mengeluhkan mager ketika beramal soleh, capek ketika beramal soleh, sehingga menghilangkan momentum yang tadinya semangat dalam ketaatan, kemudian setelah itu down, akhirnya kehilangan circle juga, kemudian kembali kepada setelan pabrik. Nah, makanya itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita dudukkan perkara ini untuk mengetahui apa sebenarnya pengertian dari, biasanya kita mengenal dengan istilah futur. Thayyib. Kata futur, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakar kepada kata fatara. Ya. Atau maknanya adalah dha'ufa ba'da syiddah. Baik. Pengertian bahasa Indonesianya secara bahasa artinya adalah kondisi yang lemah. Lemah. Atau melemah. Bisa juga. Bahasa mudanya, simpelnya ya, supaya kita lebih terukur. Pengertiannya adalah kondisi menurunnya semangat seorang muslim dalam menanamkan kebaikan, dalam beramal soleh. Baik. Inilah pengertiannya. Jadi teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal katanya yaitu fatara. Taib. Kemudian kita mengenalnya dengan istilah futurun. Pengertiannya adalah dha'ufa ba'da syiddah. Kondisi yang melemah, atau bahasa mudahnya, kondisi menurunnya semangat seorang muslim dalam beramal soleh atau dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, futur ini bisa menyerang ke beberapa aspek. Pertama, terutama dalam aspek ibadah ya. Jadi yang pertama yaitu ibadah ritual. Ada 3 hal. Yang kedua, ibadah sosial. Yang ketiga, akhlak. Kita coba contohnya satu persatu. Apa contoh dari seseorang mengalami futur, mengalami mager, mengalami malas? Jadi ini bisa maknanya juga kaslan ya. Taib.
malas. Jadi, kondisi yang menurun semangat seorang muslim dalam beramal soleh ini bisa menyerang 3 hal di dalam rangkaian peribadatan. Pertama, ibadah ritual. Yang tadinya kita rajin sholat, kemudian menurun. Yang tadinya dalam contoh ibadah sosial, tadinya kita sangat aktif dalam bersedekah kepada yatim piatu, kemudian berkurang, ya, minus. Yang tadinya dalam hal akhlak sekarang, ya, tadi ibadah ritual, ibadah sosial, sekarang akhlak. Yang tadinya kita murah senyum, murah senyum, kemudian berkurang sehingga senang cemberut. Maka hal-hal demikian di dalam hal futur bisa menyerang 3 hal ini. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan kenapa penyebab dari futur itu tadi. Kita tidak mungkin bisa melepaskan futur ini dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir hal ini agar jangan sampai terjadi pada setiap pribadi muslim. Jadi sebab yang pertama, kenapa kok seorang muslim itu terkena futur? Ya, sebabnya, sebab muslim futur. Pertama, terlampau sibuk terhadap dunianya. Baik, ini penyebab pertama. Seseorang yang biasanya tertimpa futur, pertama adalah terlampau sibuk terhadap dunianya. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi keseimbangan, tidak terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka rumusnya adalah pasti akan turun salah satunya. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan ini. Barang siapa yang akhiratnya itu senantiasa berjalan lurus, maka dunia akan mengikuti. Apabila dunianya terlampau kelewatan, ya kan, dunianya, kemudian sampai menghilangkan nilai ibadahnya di dalam akhirat ini, dalam kehidupan dunia ini, maksud saya, maka ketahuilah, pasti akan terjadi futur. Pasti. Ya. Ketika seseorang bekerja, akad kontraknya dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya. Kemudian setelah itu, setelah jam 5 sore, agar dapat tip tambahan, sehingga hingga lembur sampai jam 10 malam. Pastikan itu, pagi atau di pertengahan malam kita tidak akan bangun. Karena apa? Karena porsi dunianya lebih besar daripada porsi akhiratnya. Jadi lawannya dunia itu, teman-teman sekalian, lawan dunia, akhirat. Begini rumusnya sampai hari kiamat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama atau kehidupan yang pertama, dunia. Oleh karena itu, kalau misalnya dunia terlampau tinggi, ya, job ini diambil, pasti akhiratnya akan terlalaikan. Justru sebaliknya, apabila akhiratnya ini dia kejar, dunia akan mengikutinya, pasti. Ya. Jadi begini, teman-teman sekalian, ketika kita memprioritaskan akhirat di dalam kehidupan kita ini, bukan kita meninggalkan dunia. Ini perlu didudukkan perkara ini. Bukan semata-mata, oh berarti kalau kayak gitu kita hidup sholat aja sudah. Ya kan? Puasa aja sudah. Bukan begitu. Ya. Kita menjadikan value kehidupan dunia kita untuk mengisi kebutuhan akhirat kita. Baik, saya ulangi.
Ketika kita menjadikan prioritas akhirat di dalam kehidupan kita ini, bukan kita meninggalkan dunia. Akan tetapi kita menjadikan value kehidupan dunia ini untuk mengisi kebutuhan akhirat kita. Contoh kecil saja. Kita minum air putih. Minum air putih. Tujuannya sama kok, untuk menghilangkan dahaga. Dahaga, iya kan? Airnya sama, air putih. Tapi ketika sebelum kita minum, kita meraihnya dengan tangan kanan, minum dengan 3 tegukan, sebelum minum membaca basmalah, maka setiap air minum yang kita minum menjadi ternilai ibadah. Begitu loh. Ibadah. Tujuannya sama kok, airnya sama-sama tujuan untuk menghilangkan dahaga. Tapi nilai perbedaannya di mana? Satunya ibadah, satunya bukan. Dan sekarang kita dudukkan perkara di sini. Ketika seorang muslim, ya, ketika seorang muslim menjadikan job dunianya sebagai ibadah, apa ganjarannya? Pahala. Sebaliknya, ketika seseorang menjadikan job keduniaannya untuk mencari penghasilan lebih, untuk mengejar hal-hal target keduniaan, apa yang dia dapatkan? Cuman satu, saya tulis besar-besar ini. Nggak ada yang lain. Capek. Ya, nggak ada habis-habisnya. Ketika engkau mengejar dunia, ya, sejauh apapun engkau mengejar, engkau layaknya mengejar sebuah bayangan. Tidak akan bisa engkau dapatkan. Pasti itu. Cuman kalau misalnya engkau mengejar akhirat, toib, engkau akan dapat gambaran di dunia. Pahala. Dengan atas dasar keimanan yang akan kita dapatkan di hari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hendaknya kita begini teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama tadi terlampau sibuk terhadap dunianya. Ini baru yang pertama nih. Mohon maaf di versi yang ini agak lebih panjang. Karena memang butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi yang pertama terlampau sibuk terhadap dunianya. Yang kedua adalah, saya hapus lagi bagian sini. Bagian kedua adalah banyak maksiat. Nggak ada lagi jawaban yang lain. Jadi yang pertama yaitu terlampau sibuk terhadap dunianya, menjadikan dunia sebagai prioritas, melupakan akhirat. Akhirnya ketika ditimbang, ternyata dunianya lebih berat daripada akhiratnya. Maka ketahuilah, pasti amal solehnya akan menurun. Pasti. Begitu hukumnya. Karena dunia lawannya akhirat. Sedangkan poin yang kedua, yaitu banyak maksiat. Selama ini ketika nonton YouTube, apa yang kita lihat? Pendengaran kita selama ini apa yang kita dengar. Kemudian langkah kita selama ini kemana kita melangkah. Ketika kita belum mampu menjaga anggota tubuh kita ini, kemana dia mengarah, dan terhadap apa itu ditujukan, selama tujuannya belum menuju kebenaran, maka ketahuilah, pasti kita akan futur. Pasti futur. Kenapa? Karena hal-hal yang kita lihat, toyib, hal-hal yang kita dengar, kebanyakan hal demikian. Maka kepekaan kita terhadap amal soleh berkurang. Kita tidak akan bisa merasakan lagi nikmat ketika membaca Al-Quran. Baru 1 menit, nguap luar biasa, ngantuk. Ya, ketika baca komik, kokos dan lain sebagainya, butuh rasa sekali nikmatnya. Gitu loh. Itulah ketika menjadikan orientasi kehidupan kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk melihat yang hal demikian. Seperti itu. Maka kalau misalnya kita sudah mampu menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita, mulai dari tangan, mulai dari mulut, mulai dari pendengaran, ya, pendengaran, penglihatan, maka ketahuilah, insya Allah, maka akan menekan itu amal soleh. Amal soleh itu akan menekan terus. Ya.
Amal soleh ini akan dominan. Akan dominan. Dan amal salah akan ketutup. Pasti. Jadi begitu teorinya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu terlampau sibuk terhadap dunianya. Yang kedua yaitu banyak maksiat. Dan sekarang kita membahas tentang solusi bagaimana bagi seseorang yang terkena futur di dalam hal peribadatan. Namun sebelum ke sana, teman-teman sekalian, kami ingin mengingatkan bahwasanya hendaknya sebelum kita memahami bab ini, ya, futur ini, maka kita harus sudah lulus dulu bab qada dan qadar. Bab qanaah. Toyib, siapa yang memberikan kita rezeki? Toyib, kita tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki kita selesai urusannya. Kalau misalnya kita kerja, ini sangat-sangat terjadi juga di teman-teman saya. Makanya sangat tepat sekali untuk kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jam 7 sampai jam 10 gaji 25 juta. Toyib. Di Lauh Mahfud, $25 juta. Ya, ini jam 10 malam ini. Ya. Kalaupun misalnya kita mengambil jam lembur sampai melelahkan diri kita untuk mendapatkan gaji lebih, ternyata di Lauh Mahfud kita memang sudah dapat 25 juta. Jadi lucu aja gitu loh. Kita tidak menyadari bahwasanya hakikat rezeki itu Allah yang menurunkan. Kita ini hanya seorang hamba. Tugas kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa siapa yang memberikan kita rezeki. Ya Allah, jangan berbicara angka kalau misalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini, kami jabarkan suatu permasalahan. Contoh, seorang yang terjadi dalam rumah tangga. Ada suami, ada istri. Kemudian setelah itu suaminya memiliki penghasilan sekitar 500.000 atau sampai 1 juta lah per bulan. Setelah itu, istrinya di akhir bulan diminta untuk menghitung segala pengeluaran yang terjadi di bulan itu. Percaya atau tidak, teman-teman sekalian? Total pengeluaran keluarga tersebut 5 juta. Gajinya suaminya 500.000. Ya. Masuk di nalar atau tidak? Tidak. Maka jangan berbicara angka dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalur-jalur rezeki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga dan antum tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari itu. Maka pentingnya kita memiliki sifat qanaah. Thayyib terhadap sesuatu. Ketika Allah berikan kita 500.000, tenang, Allah berikan sesuatu yang cukup bagi kita. Aghna, ya. Aghna. Cukup. Opsi kedua, berlebih. Apa itu? Aghna. Ya, pakai huruf gha. Kaya. Nggak ada kurang dalam Al-Quran, nggak ada kurang. Maka ketika kita diberikan 500.000, kita diberikan 1 juta, mindset kita cukup. Bukan kurang. Karena teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mindset kita kurang beneran. Ketika mindset kita cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita bagaimana cara kita memanajemen uang tersebut. Thayyib. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memanajemen uang tersebut, iya kan? Kita sudah bisa, uang ini untuk ini. Setelah itu Allah tambahkan. Karena kenapa? Karena kita syakaro.
bersyukur. Begitu kok rumusnya kok. Ketika kita diberikan kesenangan, diberikan rezeki, syakaro. Diberikan musibah, sobaro. Sabar. Itulah rumus kehidupan. Selesai urusan. Oke, kita sekarang pada pembahasan bagaimana solusinya. Ya. Itu tadi hanya intermezzo saja, cuman penting sekali untuk kita dudukkan perkara terkait tentang bab qada dan qadar, ketetapan Allah. Semuanya sudah ditetapkan. Nggak usah khawatir. Ya. Oke, kita sekarang membahas tentang solusi futur. Pertama, mengingat Allah. Ya, pertama mengingat Allah. Ya, macamnya banyak mengingat Allah. Zikir di dalam Al-Quran itu banyak sekali bentuknya. Ada dalam bentuk sholat, ada bentuk kita menyebutkan kalimat thayyibah. Maka kita pilih opsi mana terserah. Artinya adalah dengan mengingat Allah kita menyadari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Ya, tidak lain dan tidak bukan kita diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwasanya kita ini serendah-rendahnya makhluk. Kita menyadari bahwasanya manusia mahalil khata' wal nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa dan salah. Maka dengan begitu kita akan menggugurkan rasa kemaksiatan kita. Kemudian setelah itu kenikmatan-kenikmatan tentang duniawi, maka setelah itu akan naik ke permukaan amal soleh itu. Ya kan? Akan refresh kembali, akan semangat kembali. Kemudian poin yang kedua, istighfar. Ternyata istighfar itu dahsyat. The power of istighfar. Itu bisa melembutkan hati. Ketika hati kita sudah lembut, ketika momen kita sudah tenang, terkait tentang keduniaan sudah mulai kita sisihkan sedikit demi sedikit, maka insya Allah kita bisa mulai dari istighfar ini untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan mereka orang-orang yang ketika di waktu sahurnya banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampun bisa kita aplikasikan dengan salat. Ya. Wa aqimis salata lidzikri. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Baik. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya tugas kita di dunia itu hanya sebentar saja, kita hanya sebagai pengembara atau seorang musafir, maka hendaknya kita menyadari di setiap Allahu Akbar gerakan kita itu sadari kekhusyuan. Hadirkan itu. Hadirkan itu. Ketika imam membaca surat, resapi itu. Maka salah satu ulama, di antara para ulama, memakruhkan kita untuk merem. Agar apa? Kita membuka mata kita sambil merenungkan. Meskipun sebagian orang merasa bahwasanya ketika menutup mata lebih khusyuk. Itu soal selera. Seperti itu. Jadi ingat, sholat. Dijaga baik-baik. Di sini awal perubahannya. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, circle pertemanan yang saleh. Kami tidak bisa melupakan poin yang ini, karena sehebat apapun Anda mengingat Allah, sehebat apapun Anda beristighfar, sehebat apapun Anda sholat, teman Anda mabuk-mabukan, kembali lagi Anda ke setelan pabrik. Karena tidak ada yang mengingatkan kepada support system kebaikan. Percuma, nihil. Gitu. Antum capek-capek sholat, capek-capek istighfar, kemudian nongki, ini loh, mau dah? Marlboro, gudang garam. Berat. Gitu. Oleh karena itu pentingnya kita memiliki teman yang soleh. Dengan seperti itu ada mood booster. Bahasa anak sekarang. Mood booster kita untuk ayo ajak ke kajian. Ayo kita
belajar tahsin. Ayo ini ada mengajak sesuatu yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau misalnya teman kemaksiatan, ayo ke bar yuk. Yuk, ayo kita trek-trekan. Nggak bisa, nggak masuk gitu loh. Ibarat air sama minyak, nggak bakal ketemu. Gitu loh. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir. Ini poin terakhir ya. Belajar. Belajar menuntut ilmu. Toyib, setiap amal soleh kita pastikan dulu. Ilmunya ada nggak ini? Jadi jangan langsung main Allahu Akbar. Jangan main langsung, aku lagi semangat-semangatnya nih, lagi nggak futur nih. Sholatlah 50 rakaat. Oh, nggak bisa gitu. Ada aturan mainnya. Oleh karena itu, ilmu harus senantiasa bersanding dengan amal. Amal tanpa ilmu, nol. Ya, amal tanpa ilmu, nol. Ilmu tanpa amal, ya nol juga. Gitu. Jadi harus balance. Ketika kita memiliki ilmu, kita amalkan. Ketika kita amal, harus yakinkan dulu. Ada ilmunya nggak? Gitu. Nah, mungkin ini pembahasan kita pada malam ini mungkin sedikit agak panjang. Mohon maaf. Tapi memang harus didudukkan perkara ini karena memang berkaitan dengan atau bersinggungan dengan soal hati. Soal keimanan. Toib. Karena hati itu berawal dari hati, itu akan memproses setiap anggota tubuh kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya hati kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syarah, ya. Bukan Asy-Syarah, Asy-Syams, ya. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka hati ini adalah tolak ukurnya. Ketika hati baik, pikiran jernih, amal soleh jalan. Kalau misalnya hati ini keruh, hati ini kotor, pikiran buntu, bukan amal soleh jadinya, amal salah. Terus, alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada pada tren kebaikan dan senantiasa berada pada fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan karena kita sekarang berada di zaman fitnah luar biasa, maka hendaknya kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tunjukkan kita memiliki burhan. Apa itu burhan? Ketika kemaksiatan datang, langsung ditepis itu. Janganlah, dosa lah. Ketika ada godaan untuk ngudut, begitu kan misalnya kan? Itu ada, dosa nih, dosa. Itu burhan. Dan juga tidak jarang ketika kita sudah istiqomah di atas ketaatan, itu akan muncul ketakwaan, jiwa ketakwaan. Itu akan langsung membentengi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram, syubhat, itu ada nanti langsung. Di dalam hati kita ini ada alarmnya. Oleh karena itu, terus semangat belajar, istiqomah harga mati. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan, murni datang dari si pribadi. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.